Baiklah, kita akan membahas mengenai soal UN SD untuk pelajaran matematika. Kita akan bahas mulai dari soal pertama. Nah, ini adalah soal penjumlahan dan pengurangan biasa, tetapi karena ada yang di dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. 8, 7, 6 kita kurangi dengan 2, 8, 7 16 kurang 7, 9 16 kurang 8, 8 7 kurang 2, 5. Kemudian yang kurung satunya 7, 3, 4 4, 7, 8 kita kurangi juga 16 12, 5 6, 2. Nah, baru kemudian ini kita jumlahkan 9, 6, 15 1, 9, 5 14 1, 7, 8. Jawabannya adalah 845. Yang benar adalah B. Soal berikutnya, soal nomor ini adalah perkalian dan pembagian biasa saja. Karena tidak ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan mulai dari kiri ke kanan. 6, 25 kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 2, 50 12, 5 kali 25 125. Oke, jadi hasilnya 25, baru kita kalikan dengan 86. 25 kali 86, 5 kali 6 30, 12 tambah 3 15, 5 kali 8 40, 2 kali 8 16 tambah 4 20. Kita jumlahkan 0, 5 1, 2. Hasilnya adalah 2150. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, berikutnya, nah ini penjumlahan dan perkalian. Jadi yang harus dikerjakan lebih dulu adalah perkaliannya, karena perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan lebih dulu dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita kerjakan dulu yang perkalian. 9 kali 8 negatif. Nah, kalau perkalian atau pembagian, bilangan positif kali positif hasilnya positif, bilangan positif kali negatif hasilnya adalah negatif, bilangan negatif kali positif adalah negatif, bilangan negatif kali negatif adalah positif. Jadi kalau 9 kali negatif 8 itu sama dengan 9 kali 8 72, tapi tandanya negatif. Oke, 27 ditambah negatif 72. Nah, kalau penjumlahan dengan bilangan negatif itu sama dengan pengurangan, artinya 27 dikurangi 72. Kalau bilangan kecil dikurangi bilangan besar, maka kita balik cara ngitungnya, tapi nanti hasilnya harus dijadiin negatif. Ini ya. Nah, 12 7 5 6 6 4, tapi harus dikasih tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 45. C. Selanjutnya, seekor ikan berada di kedalaman 23 di bawah permukaan air. Artinya kalau ini ada permukaan air, nah ikan itu ada di bawah sini 23. Kemudian ikan itu berenang naik sejauh 7 meter, ya kan? Naik 7 meter. Nah, artinya ikan itu sekarang berada di kedalaman berapa? 23 kurang 7, 16. Karena dia ada di bawah permukaan air, kita tulisnya negatif 16. Seekor burung bertengger dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Nah, di atas kan, di atasnya ini berarti 5 meternya itu positif.
jarak burung dengan ikan adalah, nah, jadi yang dicari jarak. Nah, kalau jarak itu berarti selisih. Nah, segini kan, selisihnya ini adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Jadi selisihnya jaraknya 5 dikurangi negatif 16. Nah, dikurangi negatif itu artinya sama dengan ditambah. Jadi ini hitungannya 5 plus 16 sama dengan 21. Jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Nah, ini seorang petani mempunyai 135 semangka. 135 dimasukkan sama banyak ke dalam 9 keranjang. Artinya 135 itu harus dibagi 9. 9 berarti 4, 5, 45 berarti 5. Nah, hasilnya 15. Apabila berat setiap semangka 3 kilo, nah ini kan tadi ada 15 semangka berarti kan, maka berat seluruh semangka di masing-masing keranjang adalah ada 15 semangka, satu semangkanya 3 kilo, berarti totalnya adalah 15 kali 3 sama dengan 45 kilo per keranjang. Jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Nah, kalau penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi 2/7 ditambah 2 1/3. Ini penyebutnya yang bawah itu harus disamakan. Nah, disamakannya ini kan 7, ini 3, berarti disamakannya kalau yang 7 dikaliin 3 jadi 21 gitu kan, ini 3. Nah, yang 3 ini dikaliin 7. Nah, gitu. Jadi sekarang hasilnya adalah 6/21. Yang ini 2 3/21. Nah, ini tinggal ditambah saja. Maaf, ini 7. Nah, 6, 7, 13/21. Nah, ini hasilnya. Soal selanjutnya. 3,94 ditambah 2,9. Nah, kalau kita penjumlahan desimal itu komanya harus diluruskan. Jadi seperti ini ngitungnya. Nah, yang kosong ini bisa diisi dengan 0. Jadi 4, 9, 9, 18, 1, 3, 2, 6. Jawabannya adalah 6,84. D. Soal berikutnya. Nah, kalau ini pembagian dengan pecahan. Pembagian dengan pecahan, karena yang dibagi pecahan campuran, kita jadiin dia jadi pecahan biasa dulu. 2, 1/4. Ini sama dengan ini kali ini ya, 2 kali 4 ditambah di atasnya 1 bagi 4 sama dengan 8 tambah 1 9/4. Nah, 9/4 dibagi 6/10 itu sama artinya dengan 9/4 kali 10/6. Jadi pembagian dengan pecahan itu sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa dicoret. Nah, ini dicoret. 4 sama 10 kan bisa dibagi 2. Ini 2, ini 5. 9 sama 6 bisa dicoret. Ini 3, ini 2.
Jadi hasilnya adalah 15/4 sama dengan 15 bagi 4 itu 3 ya kan. 3 kali 4 12, sisanya berarti 3 3/4. Jawabannya adalah B. Nah selanjutnya, nah ini sebenarnya soal cerita penjumlahan biasa, karena ayah mempunyai 2 petak sawah ya kan, 2 petak sawah. Nah 2 petak sawah misalnya gini, satunya luasnya 1,3, satunya luasnya 1,5. jadi kalau semuanya kan berarti dijumlah kan, penjumlahan kan berarti ini 1,3, 1,5 itu kan sama dengan 1,5, jadi 1,3 ditambah 1,5 2,8. Nah setengah dari jumlah sawah ayah ditanami padi. Nah setengahnya kan berarti dibagi 2 dengan 1,4 ini ditanami padi, sisanya ditanami jagung. Luas sawah ayah yang ditanami jagung kan berarti sisanya berarti ini dikurangi kan 1,4. Oke. Nah soal berikutnya, nah ayah pada tahun ini mendepositokan uangnya 6,8 ya kan, 6.800.000. Nah kemudian ayah mendapat bagi hasil 2,5% per tahun. Nah kalau pertanyaannya kan 2 tahun, jadi kalau 2 tahun bagi hasilnya adalah 2,5 kali 2, jadi 5%. Bagi hasil itu adalah perkalian dari uang awalnya dikalikan persentase bagi hasilnya. Ini 5% kan, dikalikan 5%, persen itu per 100 kan, ini bisa dicoret 2 kan, ini per 100 ini 100, jadi tinggal dikalikan 8 kali 5 40, 6 kali 5 30, jadi 34, nolnya tambah 3 itu 23. Nah jadi bagi hasilnya adalah 340.000. Nah yang ditanyakan adalah uang ayah 2 tahun kemudian menjadi, nah artinya harus ditambah dengan uang ayah. Ini berarti 0,4 3 tambah 8 1 7. Jadi uang ayah 7.140.000. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, nah KPK itu cara ngitungnya adalah menggunakan faktor prima. Jadi masing-masing bilangan harus dijadiin faktor primanya dulu. 18 itu 2 kali 9 ya kan, 9-nya itu 3 kali 3, 36, 2 kali 18 kan, 2 kali 18-nya udah yang di atas ini, 45 itu 5 kali 9 kan, 5 kali 9, berarti ini adalah 2 kali 3 pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 5 kali 3 pangkat 2. Nah ini kalau KPK yang dikalikan adalah semua faktor yang ada, jadi yang ada itu dikaliin semua, terus kalau sama dipilih yang paling besar. Jadi kalau misalnya ini 3 kan, 3-nya 3 pangkat 2, 2-nya sama yang ada ini 2 pangkat 2, terus yang ini 5 gitu ya. Kalau KPK, kalau KPK yang dikalikan, jadi KPK sama dengan
3 pangkat 2 kali 2 kuadrat kali 5 sama dengan 9 kali 4 kali 5. 4 kali 5 kerjain dulu kan 20 kali 9 180. Itu yang benar D. Soal berikutnya. Nah, kalau seperti ini, Ibu Ani berbelanja kebutuhan rumah tangga ke supermarket setiap 2 hari, Ibu Aminah 3 hari, Ibu Hasan 4 hari. Kalau ada soal yang kayak gini, itu yang dicari adalah KPK-nya. Jadi soalnya sama kayak tadi, KPK juga. Jadi ini 2 hari, yang ibu satu 3 hari, yang satunya 4 hari. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, KPK kan tadi yang ini kan, yang apa? Yang semua gitu kan, semua faktor yang ada, jadi 3 sama ini. Kalau sama kan dipilih yang terbesar. Jadi KPK-nya adalah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 12. Nah, belanja pertama tanggal 2 Maret. Nah, kapan ketemu lagi? Ya berarti ditambah 12 hari. 14 Maret. B. Oke, berikutnya FPB. Cara mencarinya sama kayak KPK, tapi nanti beda di pengalinya. Jadi kalau ini kita jabarkan ininya dulu, apa? Faktor primanya dulu ya. Kita cari faktor primanya dulu. 36 itu sama dengan 2 kali 18. 18 itu 2 kali 9, ya kan? Terus 48. 48 itu 2 kali 24. 24 itu 2 kali 12. 12 itu 3 kali 4. Nah, 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 4 kali 3. 72 kan 2 kali 36 kan, ya udah tinggal 2 kali 36 ini ya, 36 nya udah di atas. 2 kali 2 kali 3 kali 3 dengan 2 pangkat 3 8 kali 9 3 pangkat 2. Nah, kalau FPB itu yang dikalikan adalah hanya yang sama saja. Jadi di sini ada 2, 3, berarti 2 sama 3 yang sama dan dipilih yang paling kecil. Jadi kalau 2-nya yang paling kecil pangkatnya 2 pangkat 2, ya kan? 3 yang paling kecil. Nih, kalau misalnya beda dia nggak boleh dihitung. Jadi dia adalah 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. B. Soal berikutnya. Pak Adi membagikan bantuan berupa 96 kg beras, ini kan 96, 80 bungkus mie instan, dan 64 minyak goreng. Terus yang ditanyakan adalah jika setiap orang menerima sama banyak, ya kan, berapa jumlah tetangga? Nah, kalau kayak gitu yang dicari adalah FPB. 96 itu 2 kali 48. 48 ini 2 kali 24. 24 itu 2 kali 12. 12 itu 2 kali 6. Ya. 2 pangkat 5 kali 3. Kalau 80 2 kali 40. 40 kan 2 kali 20. 20 2 kali 10. 10 2 kali 5. Berarti 16 2 pangkat 4 kali 5. 64 2 kali 32. 32 2 kali 16. 16 2 kali 8. 8 itu 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 6. Nah, yang dicarikan tadi FPB. FPB yang dikalikan hanya yang sama
lalu dicari yang pangkatnya paling kecil. 3 kan nggak ada nih, 3 hanya ada di sini dicoret, 5 hanya ada di sini dicoret. Yang sama adalah 2 dan dicari yang pangkatnya paling kecil, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi jawabannya adalah 16. Soal berikutnya. Nah, soal perbandingan. Perbandingan uang Amin dan Ahmad 2:3. 2:3. Jika jumlah uang mereka adalah 2 juta. Nah, kalau ada, pokoknya setiap kali ada perbandingan, terus kemudian ada yang diketahuinya jumlah, ya perbandingannya kita jumlah dulu. Jadi 5 kan. Nah, jumlah uang mereka 2 juta. Jadi jumlah uang Amin kan berarti 2/5 kali 2 juta kan. Ini jumlah uang Amin. Berarti sama dengan, ini kan 5 bisa dicoret sama ini ya, 5 sama 20. 20 nya jadi 4, berarti 800.000. Kemudian ini 3/5 ya kan, yang Ahmad kali 2 juta. Berarti ini bisa dicoret juga jadi 4. Ini yang 4, 3 kali 4 12. Berarti 1.200.000. Nah, selisih uang mereka adalah, nah kalau selisih kan berarti yang gede kurang yang kecil. Ini dikurangi 800. Berarti jawabannya adalah 400.000 selisih mereka. Baiklah.